Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama kami tentunya di channel Hukum Keluarga Islam. Dan kali ini kita akan membahas seputar etika profesi advokat. Oke, pertama-tama mungkin kita akan membahas advokat itu apa sih? Kemudian lalu apa perbedaannya dengan pengacara? Nah, di sini kita akan bahas itu dan kita akan kupas tuntas seputar etika profesi advokat. Tentunya bersama kami di channel Hukum Keluarga Islam. Let's begin. Advokat. Apa sih yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata advokat? Tentunya akan berpikir bahwa advokat itu adalah konsultan hukum, atau advokat itu yang suka membela dalam perkara, atau mungkin advokat itu adalah penegak hukum. Ya, tentunya teman-teman benar sekali. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Kemudian, apa sih perbedaannya dengan pengacara? Nah, jadi dikutip dari sripoku.com, Ketua Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Alumni Palembang, yaitu Supendi SHMH, menjelaskan di mana sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat pada tahun 2003, beliau menyebutkan bahwa keduanya memiliki perbedaan pada wilayah tugas tertentu. Beliau juga mengatakan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat, keduanya memiliki perbedaan dalam penerapan praktek atau gelarnya. Jika dulu, sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat, pengacara adalah seorang yang memegang izin praktek sebagai kuasa hukum hanya pada wilayah pengadilan tinggi tempat dirinya disumpah. Sedangkan advokat ialah seorang kuasa hukum yang minimal sudah menangani 10 kasus. Wah, 10 kasus nih teman-teman. Dan kemudian 10 kasus ini terdiri dari pidana dan perdata. Serta seorang advokat yaitu seorang yang diangkat berdasarkan surat keputusan Menkumham. Nah, kemudian sesaat setelah diberlakukannya UH advokat, dalam pasal 1, pengacara juga disebut advokat. Karena dalam undang-undang ini, advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan cakupan wilayahnya ini seluruh Indonesia bahkan hingga luar negeri. Supendi juga menjelaskan bahwasannya setelah UU Advokat berlaku, untuk menjadi seorang advokat haruslah menjalani magang selama 2 tahun dan berumur 25 tahun dan diambil sumpahnya di pengadilan tinggi. Secara umum, pengacara, advokat, atau kuasa hukum ini adalah kata benda atau subjek. Namun dalam praktiknya dikenal juga dengan istilah konsultan hukum. Jadi dapat diartikan advokat atau pengacara itu seorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan mewakili bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Apa sih yang berkaitan dengan profesi advokat? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa profesi advokat merupakan profesi yang mulia atau bisa disebut sebagai officium nobile. Nah, kenapa kemudian advokat dikatakan sebagai profesi yang mulia? Karena advokat merupakan profesi yang pembelaan, yang mencoba mempertahankan keadilan dan kebenaran yang tentunya mewakili terhadap klien maupun orang-orang yang membutuhkan terkait pendampingan apabila berhadapan dengan hukum. Kemudian, advokat juga dapat melakukan pemberian jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi dalam hal mewakili, mendampingi, dan membela hak-hak klien yang didampinginya. Kemudian advokat juga memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jadi advokat ini dalam menjalankan profesinya sangat luas loh teman-teman. Nah, nggak hanya untuk konsultasi saja, ternyata advokat juga dapat membantu bantuan hukum, menjalankan kuasa,
pembelaan, mewakili, serta mendampingi dan juga melakukan tindakan hukum lain untuk atau demi kepentingan hukum kliennya. Oke, next. Siapa sih klien dari advokat itu? Nah, jadi klien dari advokat adalah dia bisa berbentuk orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dari advokat. Kemudian bentuknya ini macam-macam. Tidak hanya berbentuk orang saja, bahkan ada badan hukum atau lembaga lain yang dia membutuhkan jasa hukum dari seseorang atau bahkan banyak dari kalangan advokat. Kemudian advokat ini berstatus sebagai penegak hukum. Dia bersifat bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi, advokat itu sebetulnya sama posisinya dengan hakim, jaksa, polisi, dan aparat penegak hukum lainnya. Juga dalam menjalankan profesinya, dia bersifat bebas dan mandiri. Nah, tentunya kebebasan ini dibatasi oleh etika yang tercantum dalam Kode Etik Profesi Advokat. Kemudian berikutnya, advokat juga tidak bisa dituntut melalui baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik. Jadi di sini advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan profesinya. Tentunya ada batasannya dong, yaitu dengan advokat ini harus beritikat baik terhadap profesi yang dijalankannya. Oke, next. Sekarang ada sumpah dan janji advokat. Nah, teman-teman bisa dilihat di samping saya, di sini ada sumpah dan janji advokat. Nah, sumpah ini merupakan kewajiban bagi seorang advokat yang kemudian diucapkan di dalam sidang terbuka pada pengadilan tinggi masing-masing, tempat atau lokasi seorang calon advokat sebelum kemudian diangkat menjadi advokat. Nah, advokat juga dapat dikenai tindakan loh. Jadi tindakan di sini bisa sanksi maupun pengenaan dengan sanksi etika apabila kemudian seorang advokat atau bahkan banyak dari advokat, yaitu diantaranya poin pertama, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Jadi, jika dia ini menandatangani surat kuasa atau terdapat seseorang memberikan kuasanya, akan tetapi dia kemudian tidak melaksanakan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada kliennya, maka ia dapat diberikan tindakan atau sanksi kepada advokat yang bersangkutan. Kemudian, poin yang kedua, advokat juga bisa dikenai sanksi etik, yaitu berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Poin yang ketiga, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Poin yang keempat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat. Dan poin yang terakhir yaitu melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Lalu, apa sih jenis-jenis sanksi atau tindakan yang dapat diberikan kepada seorang advokat? Nah, yang pertama yaitu teguran lisan. Jadi, terhadap advokat tersebut dapat ditegur secara lisan oleh profesi advokat tempat ia menaung. Kemudian, teguran yang kedua yaitu berupa teguran tertulis. Nah, kemudian sedikit agak berat, di sini ada pemberhentian sementara dari profesinya. Yang paling ringan yaitu selama 3 bulan, kemudian yang paling berat ia diberhentikan selama 12 bulan, atau yang sangat-sangat berat di sini apabila ia melakukan sanksi yang bersifat berat, ia diganti atau diberikan pemberhentian tetap dari profesi advokat yang disandangnya. Lalu bagaimana sih terkait dari pengawasan yang dilakukan terhadap advokat? Nah, yang pertama yaitu pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi atau perundang-undangan yang mengatur profesi. Pengawasan di sini berupa teknis
atau administratif terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh advokat dalam hal menjalankan profesinya yang sudah diatur dalam kode etik profesi advokat ataupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang profesi advokat. Maksudnya di sini adalah yang terkait dengan undang-undang advokat. Jadi tidak hanya dalam pengawasan, advokat juga dapat melakukan pembelaan diri, yaitu hak kesempatan yang diberikan kepada advokat untuk mengungkapkan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi. Kemudian pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Apa sih tujuan? Yaitu tujuannya di sini adalah agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Jadi pengawasan tidak lain tidak bukan agar profesi advokat dapat menjunjung tinggi terhadap kode etik profesi dan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian siapa sih yang mengawasi sehari-hari terhadap advokat yang bersangkutan? Nah, pelaksanaan pengawasan dari sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat. Keanggotaan komisi pengawas advokat ini biasanya terdiri dari advokat yang sudah senior, kemudian para ahli atau bisa juga akademisi, dan juga terdiri dari unsur masyarakat atau tokoh masyarakat yang dianggap dapat menegakkan etika profesi advokat. Lalu, bagaimana terkait dengan kode etik dan Dewan Kehormatan Advokat? Jadi, untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Nah, advokat juga wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Di sini, kode etik profesi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Kemudian Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kemudian apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seorang advokat? Nah, yang pertama yaitu advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang kepada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga yaitu advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan maupun di luar pengadilan. Kemudian yang keempat, dalam menjalankan profesi advokat, advokat dapat mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien, yaitu berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Kemudian yang keenam, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kemudian yang ketujuh, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya.
yaitu karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Kemudian yang kedelapan, advokat berhak terhadap kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan dengan berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Kemudian yang ke-9, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Kemudian yang ke-10, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada pencari keadilan yang tidak mampu. Yang terakhir adalah larangan bagi advokat, yaitu yang pertama, memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Kemudian yang kedua, memegang jabatan yang lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Dan yang terakhir, yaitu tidak melaksanakan tugas dan profesinya selama menjadi pejabat negara. Nah, itulah penjelasan mengenai etika profesi advokat, mulai dari perbedaan advokat dengan pengacara sampai kode etik advokat. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Terakhir, tagline dari kami yaitu unggul dalam intelektual, cakap dalam hukum, generasi maju berkemajuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.